Aisyah benar bohong. Kata Aisyah, enggak, saya tidak berbuat apa. Kenyataan Aisyah berdua dengan Sofwan bin Al-Mu'attal di malam yang gelap gulita. Rasul dan para sahabat sudah di depan, mereka berdua di belakang. Awalnya tidak ada masalah. Lama-lama orang-orang munafik menyebarkan fitnah sampai berkembar berita ini. Intinya Aisyah, istilah kita selingkuh, ya. Empat, jangankan muslimin, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kena. Maka Aisyah dipulangkan ke orang tuanya. Berarti kan beliau terkena fitnah. Alhamdulillah masih ada wahyu. Coba ada wahyu. Barangkali sampai sekarang tujuannya enggak selama wahyu yang menyatakan bahwa Aisyah suci, Aisyah bersih, Aisyah tidak berbuat apa-apa, bersih dari tuduhan. Selesai. Ini satu contoh di antara sekian ratus contoh wahyu menyelesaikan masalah. Ya. Kan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul luar biasa. Di hadapan Nabi ngomong gini, di hadapan orang Yahudi ngomong gini, di hadapan para sahabat ngomong gini. Tidak ngaruh, selesai. Kenapa? Wahyu turun menyatakan kebohongan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sosial. Nah, ini tidak ada lagi. Ini tinggal kenangan. Ketika apa? Ketika Nabi wafat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini sofik ini gimana? Ada anak muda mutaqatik wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha. Ini benar apa salah? Ini dituruti apa ditolak? Tidak ada wahyu lagi. Zaman mereka ya. Maka semua beristihad sendiri-sendiri. Yang tentu istihad bisa benar bisa salah. Tidak ada wahyu terus. Oleh karena itu beberapa hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mendatangi seorang wanita tua nenek-nenek yang biasa didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat nenek tua ini dulu pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ibunya Nabi secara susuan. Beberapa hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi nenek-nenek tua ini. Didapati nenek-nenek tua ini sedang menangis. Abu Bakar dan Umar menasihati, kalau istilah kita ya nek, ngapain ditangisi? Jangan menangisi Rasulullah. Keadaan beliau sekarang ini lebih nikmat, lebih lezat, lebih enak daripada waktu beliau masih hidup. Beliau sekarang di sisi Allah, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada cacian, nggak ada makian. Justru beliau mendapatkan apa hasil dari apa yang beliau amalkan selama ini. Ngapain ditangisi? Jadi Abu Bakar dan Umar menasihati. Apa kata si nenek-nenek? Aku menangis bukan karena itu. Aku tahu Rasul sekarang lebih nikmat, lebih lezat daripada dulu ketika masih hidup. Aku tahu itu. Aku nangis bukan karena itu. Aku nangis karena inqatal wahyu. Aku menangis karena wahyu sudah putus, tidak ada orang lagi. Jibril tidak akan turun lagi di muka bumi. Kita tidak mungkin lagi menyaksikan Jibril ngobrol dengan Nabi, meletakkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi, bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi. Kita semua menyaksikan, walaupun belum tahu. Tahu nggak?
Ini tidak ada tinggal kenal. Kalau kita ada permasalahan, ada persoalan, gak mungkin Allah akan menjawab lewat Jibril, karena wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi ketika Nabi wafat. Langsung Abu Bakar dan Umar ikut menangis sadar. Dari sini kita tahu bahwa orang mulia, orang pintar, orang berilmu belum tentu pasti lebih tahu dalam segala hal dari yang bodoh. Tentu nenek-nenek tua ini tidak ada apa-apanya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya dibanding Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam hal ini nenek-nenek tua ini lebih paham, lebih tahu, lebih jeli. Disinilah kita tidak boleh sombong. Walaupun seorang profesor, doktor, kiai, haji, syekh, salah, yang benar malah anak yang baru lulus dalam hal ini, dalam satu permasalahan. Mungkin kan? Mungkin kan? Mungkin. Ini salah satu contoh. Maka jika antum menemukan kesalahan berdasarkan ayat dan hadis, antum bilang ini ulama-ulama di Mekah Madinah yang benar begini. Berani kan? Ya berani kalau antum tahu dari itu. Kalau antum tahu ayatnya atau hadisnya, karena kebenaran itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik Mekah, bukan milik Madinah, bukan milik Saudi, bukan milik Imam Syafi'i, bukan milik Imam Bukhari, tapi milik Allah dan Rasul. Ya, ini salah satu. Dan apa yang saya tunjukkan kepada antum, betapa musibah itu luar biasa. Siapa contoh? Umar itu kata Nabi pasti akan jadi Nabi. Kalau Umar itu akan jadi Nabi, kata Rasulullah. Kalau ada Nabi lagi setelah aku, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang akan jadi Nabi. Ya, ini kan gak mungkin, dia udah bilang. Tapi ini kan pujian yang luar biasa dari Nabi kepada Umar. Al-Fawq, sampai digelari Nabi Al-Fawq, yang tegas memisahkan mana yang batin. Sampai-sampai Nabi memuliakan Umar walaupun dalam mimpi. Masih ingat mimpi Nabi masuk surga? Di surga dalam mimpinya itu Nabi melihat Islam yang luar biasa. Beliau penasaran ingin masuk ke dalam istana yang luar biasa. Tiba-tiba di depan istana ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Nabi bertanya kepada bidadari, ini istana siapa? Istana siapa? Bidadari itu menjawab, istananya Umar, Marul Allah. Begitu Nabi mendengar bahwa istana ini milik Umar, langsung dibatalkan. Yang tadinya beliau penasaran ingin masuk ke istana itu, tiba-tiba dibatalkan. Ya, karena Nabi ingat betapa cemburunya Umar. Ya, jika Umar melewati satu jalan dan di jalan itu ada jin, maka jin itu pasti mencari jalan lain. Tidak sanggup, tidak berani, gemetar berpapasan dengan Umar. Ini menunjukkan jin itu bodoh saja. Padahal Umar lihat jin, berani ya, bodoh. Ya, masuk kita ragu dengan sabda Nabi. Masuk kita ragu dengan ucapan Nabi. Jin itu kalau papasan sama Umar, cari jalan lain, takut pun. Padahal Umar jelas tidak melihat jin. Tidak ada manusia yang bisa melihat jin kecuali para nabi, para rasul. Itu pun di saat-saat
Umar yang begitu mulia, yang 3 pendapat Umar itu diwujudkan dalam bentuk ayat. Ayat belum turun kan? 3 ayat. 3 ayat itu belum turun, seolah Umar tahu duluan. Tentu bukan tahu, tapi keinginan, ya, yaitu masalah membunuh tawanan perang Badar, masalah cadar, ya, satu lagi masalah jangan menyolati orang munafik. 3-tiganya ini belum kejadian, tapi Umar pengen banget tawanan perang Badar ini bunuh saja. Sementara Rasul dan Abu Bakar kan kurang setuju. Nggak selang lama turun ayat suruh bunuh. Yang kedua, istri-istri Nabi itu wajahnya terlihat dulu. Umar sangat tidak suka. Karena laki-laki di Madinah itu nggak semuanya soleh, nggak semuanya baik. Ada yang munafik, ada yang Yahudi, ada yang kafir. Yang melihat wajah istri-istri Nabi, Umar nggak suka. Gitu. Kalau wajah istri saya, wajah anak perempuan saya, wajah ibu saya, biarin aja. Ini wajah istri Nabi. Maka Umar pingin sekali wajah-wajah istri Nabi itu ditutup. Nggak selang lama turun ayat menyuruh istri-istri Nabi berhijab dengan menutup wajahnya pakai cadar. Yang ketiga, Umar nggak setuju Nabi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, kan mati itu Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik, sampai ditarik itu surban Nabi. Belakangan Umar heran, kok berani-beraninya aku menarik surban Nabi. Ternyata betul, nggak selang lama turun ayat melarang seluruh kaum muslimin termasuk Nabi menyolati orang munafik. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihi abada. Jangan pernah menyolati mereka orang-orang munafik, dan jangan pernah berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Ini keutamaan Umar. Antum tahu Umar jadi apa ketika Nabi wafat? Umar yang segitu mulia, berilmu, soleh, begitu Nabi wafat, Umar seperti orang gak waras, seperti orang bodoh. Apa? Teriak-teriak sambil menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku bunuh. Padahal udah semua orang tahu meninggal itu apa. Umar juga tahu kan. Saking apanya? Saking besarnya musibah wafatnya Nabi. Maka Umar yang sangat berilmu seolah menjadi orang yang bodoh, sampai teriak-teriak seperti itu. Yang lain karena merasa kecil di hadapan Umar, dengerin. Mungkin dalam hati mereka, mudah-mudahan aja Umar benar, gitu ya. Mudah-mudahan luar biasa, pukulan berat sekali. Wafatnya Nabi SAW, betul-betul mereka tidak menyangka. Umur 63 tahun kan, ya jangankan dulu, sekarang pun sering dikatakan belum begitu tua. 75, 80, 85, kan banyak ya yang meninggal umur-umur segitu. Ini baru 63 tahun, masih gagah luar biasa. Fisik Nabi tidak ada yang menandingi laki-laki manapun, tidak ada yang sekuat fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba wafat, walaupun tentu sakit dulu. Ya, dan mereka sangat terkejut karena di hari ke-14 itu beliau mengimami. Kan beliau sakit kira-kira 13 hari ya. Nah, di hari ke-14 beliau sembuh. Selama 13 hari itu beliau tidak ke masjid, tidak mengimami sholat. Selalu Abu Bakar yang mengimami. Di hari ke-14 ke masjid, ikut sholat, bahkan di depan, di samping kiri Abu Bakar, tapi sambil duduk. Hampir-hampir para sahabat kaum muslimin
mau membatalkan sholatnya. Saking senangnya melihat Nabi sudah sembuh. Ya, maka Abu Bakar sholat mengikuti gerakan Nabi, para sahabat, para makmum sholat mengikuti gerakan Abu Bakar. Besoknya meninggal. Kan luar biasa mengagetkan sekali. Nah itulah Umar teriak-teriak, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku pukul dengan pedang. Mukul pakai pedang, ya. Mukulnya di mana? Itu kalau mukul pakai pedang, mukulnya di mana? Di leher, ya kan? Ya apa kalau bukan bunuh? Apa kalau bukan bunuh? Akan aku bunuh dengan pedangku ini. Rasulullah tidak wafat, kata Umar. Rasulullah itu sedang menghadap Allah selama 40 hari, nanti akan balik lagi, persis seperti Nabi Musa. Ngarang kan? Ngarang Umar, hilang ilmunya. Ngarang, kata siapa? Ngarang. Nah itu dia. Bagaimana Umar yang ucapannya selama ini bertepatan dengan wahyu, tiba-tiba ngarang dengan karangan yang luar biasa, jauh dari kenyataan, wafat. Betul-betul beliau meninggal. Dibilang tidak meninggal. Nah, para sahabat karena merasa kecil di hadapan Umar, dia bengong. Mudah-mudahan Umar benar, mudah-mudahan Umar benar. Gitu berharap juga. Siapa yang tidak terpukul dengan wafatnya Nabi? Para sahabat itu lebih baik ditinggal mati oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, daripada ditinggal mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak kita. Kita masih diragukan. Mana bukti? Ya, cinta kita kepada Nabi mana bukti? Ngomong iya. Antum bisa ngomong, saya bisa ngomong. Kami cinta kepada Nabi, kami cinta kepada Nabi. Mana bukti? Ya, Nabi nyuruh melihara jenggot, ini dipotongin mulu, katanya cinta. Ya, Nabi melarang isbal, ini isbal. Nabi melarang jangan makan riba, ini masih bercokol di tempat riba. Hampir 15 tahun. Ya, dia tahu ini perusahaan riba haram. Gitu. Teori. Pengakuan dia, kami cinta kepada Nabi, kami cinta kepada Nabi. Para sahabat luar biasa. Para sahabat luar biasa. Apapun yang dilakukan oleh Nabi dicontoh, ditiru. Pernah kan Nabi sedang sholat pakai sendal ya, mungkin sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat mayat ya. Dibisiki oleh Nabi bahwa sendal yang engkau pakai itu ada qadar, ada najis. Oleh Nabi langsung dilepas sendal itu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Langsung sontak melepaskan seluruh sendal mereka. Ini para sahabat. Bagi mereka Nabi gak mungkin salah. Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka seluruh perbuatan sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi di depan mata mereka. Maka nggak ada perdebatan. Kalau kita kan buru-buru, kita nggak tahu. Banyak dari saudara-saudara kita pengennya sih mencontoh Nabi, tapi nggak tahu gimana caranya. Ada yang pakai usoli, ada yang enggak. Ya, kalau Nabi pakai usoli, saya pakai usoli. Kalau Nabi nggak pakai usoli, saya nggak pakai usoli. Tapi gimana saya nggak tahu. Ada yang merayakan Maulid Nabi, anak bingung dia. Kalau Nabi merayakan, saya merayakan. Kalau Nabi enggak, bingung dia nggak tahu. Ya. Nabi mentahlilkan kematian apa tidak, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dia bingung mau tahlilan apa tidak. Gitu. Nah, sahabat nggak ada itu di depan mata mereka. Antum tahu kan perselisihan ratusan tahun terakhir antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin apa? Turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, ya kan? Nggak selesai. Artinya ya memang perselisihan luar biasa.
dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terus sampai Syekh Utsaimin, Syekh Albani, nggak kelar-kelar, nggak selesai. Turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu? Masing-masing punya hujah, masing-masing punya dalil. Saya nanya, adakah perselisihan seperti itu pada diri sahabat? Ya, Abu Hurairah debat sama Bilal, Rasul turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu ya? Kira-kira terjadi nggak? Gimana terjadi? Itu Nabi sujud di depan mata mereka. Nggak ada perselisihan. Nabi turun sujud di depan mata mereka. Tinggal lihat aja Nabi kayak gimana. Melihat Nabi setiap hari. Ini satu contoh betapa ulama-ulama besar nggak ada apa-apanya dibanding Abu Hurairah, dibanding Bilal, dibanding Aisyah, dibanding para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Gak ada apa-apanya. Dan itu kata Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kaum muslimin itu yang sezaman denganku, yaitu para sahabat, kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar menjadi bodoh, tidak waras ketika musibah besar itu terjadi. Untung masih ada Abu Bakar yang jelas lebih mulia, lebih berilmu, lebih dulu masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk masjid, itu kan kejadian di Mesir. Kejadian di Mesir. Abu Bakar masuk Mesir. Abu Bakar menyuruh Umar untuk diam. Gantian aku yang bicara. Enggak mau Umar. Terus nyerocos. Akhirnya Abu Bakar berdiri agak jauh, memuji-muji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu, dan seterusnya. Para sahabat 1, 2, 5, 10, 15 bergeser mendengarkan ucapan Abu Bakar. Tidak banyak yang diucapkan oleh Abu Bakar. Beliau hanya mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Kalau menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mati, beliau wafat. Lalu dibawakan ayat, wa ma Muhammadul illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu cuman rasul. Jangankan Tuhan, malaikat saja bukan. Kalau malaikat kan panjang umurnya, hari kiamat baru mati. Ini manusia rasul, qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul banyak, bukan cuman beliau. Pada meninggal apa masih hidup? Meninggal semua kecuali Nabi Isa, kan? Meninggal semua. Mendengar ayat ini, belakangan Umar mengatakan, aku seolah-olah baru dengar ayat itu. Padahal Umar hafal Al-Quran enggak? Hafal. Umar hafal Al-Quran. Begitu mendengar ayat itu dibaca oleh Abu Bakar, Umar mengatakan, aku seolah-olah baru dengar ayat itu. Dengkulku, lututku, kata Umar di belakang hari ya, tidak sanggup menahan badanku, gemetar, jatuh. Sadar kalau Rasulullah ternyata memang sudah wafat. Sadar dia. Dari sini kita tahu bahwa orang yang emosi, ilmunya hilang. Umar ilmunya hilang. Saking emosinya, saking sedihnya. Maka seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang emosi, terlalu sedih atau terlalu senang. Jangan. Ya. Ini tentu Rasul sudah wafat. Kita ke belakang 5 hari, 5 atau 4 hari, atau sebelumnya.
yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi sudah tahu tanda di sini. Maka ketika Nabi sujud rukuk dalam salat malam, sering mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Aisyah nanya, ya Rasul, saya baru dengar. Biasanya engkau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun quddus. Ini saya baru dengar engkau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Aku baru dengar ini. Kok enggak dari kemarin-kemarin, kok enggak dari dulu-dulu baca seperti ini, baru dengar. Karena Aisyah bersama Nabi itu kan dari 9 sampai sebenarnya sekitar 10 tahun atau 9 tahun ya. Aku baru dengar ini engkau sujud, ruku, membaca doa seperti ini, zikir seperti ini. Nabi menjawab, aku diberi tanda. Aku diberi tanda oleh Allah. Ketika tanda itu datang, aku harus menyahut tanda itu. Apa tanda yang dimaksud? Tanda dekatnya ajal beliau. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan seterusnya. Itu coba antum kalau ada waktu baca ayat itu, idza jaa nasrullahi wal fath sampai terakhir, lalu hubungkan dengan zikir Nabi ketika ruku, ketika sujud tadi. Ada hubungannya, pas. Gitu. Maka sebagian ulama mengatakan inilah ayat yang terakhir kali turun, atau ayat-ayat akhir lah, walaupun bukan terakhir sekali. Atau bisa dikatakan surat terakhir, kan satu surat itu. Adapun ayat terakhir al-yauma akmaltu. Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Ayat yang terakhir kali turun apa? Surat yang terakhir kali turun apa? Beda. Beda. Itu mungkin beberapa minggu ya. Ini 4 hari. 4 hari. 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti hari Kamis kira-kira. Hari Kamis saat beliau sakit keras, demam tinggi dan didatangi oleh beberapa sahabat, lalu beliau minta pena, minta istilah kita kertas. Tentu belum ada kertas waktu itu, mungkin kulit binatang atau apa, untuk menulis, untuk wasiat. Ya. Bahwa kemari aku ingin berwasiat. Para sahabat berdebat. Gimana? Kita cari alat tulis untuk menulis wasiat beliau atau gimana? Umar yang keras mengatakan, jangan. Jangan. Beliau demam tinggi. Beliau demam tinggi. Beliau ada sesuatu. Di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Yang hafal ayat Al-Quran banyak sekali, yang hafal sabda-sabda Nabi banyak sekali. Ditulis jangan, ditulis jangan. Berdebat agak keras suara itu. Lalu Nabi mengatakan, tidak pantas kalian berdebat di hadapan Rasul kalian. Pergilah, selesai. Ya, tidak ada pembahasan ini. Tidak ada pembahasan ini. Artinya sahabat satu sama lain tidak ada yang saling curiga. Dan belakangan para ulama ahlu sunnah meyakini bahwa wasiat yang akan ditinggalkan oleh Nabi adalah penunjukan Abu Bakar. Para sahabat begitu meyakini, sesuai dengan apa yang terjadi. Maka Umar mengatakan, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Artinya sudah ada petunjuk bahwa Nabi menginginkan Abu Bakar sebagai khalifah. Banyak
Di antaranya ucapan Nabi, semua pintu tutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ya, ketika Umar jadi imam saat Nabi berhalangan, Nabi nggak mau, Nabi nggak suka. Nabi maunya Abu Bakar. Artinya tanpa wasiat pun para sahabat faham bahwa Nabi menginginkan Abu Bakar, dan betul kejadian. Gitu. Ini versi Ahlus Sunnah, ini versi para sahabat, beda dengan versi Rafidhah. Versi Rafidhah dibolak-balikkan, nih tipu daya Umar, ini kelicikan Umar, ini begini. Mestinya itu wasiat untuk Ali bin Abi Thalib. Enggak ada satupun sahabat termasuk Ali yang mengatakan bahwa wasiat itu untuk aku. Bahkan belakangan kan Ali ditanya, apakah ada wasiat khusus dari Nabi? Ali membuka lembaran-lembaran, enggak ada. Ini yang aku catat dari Nabi, ini apa? Hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi tentang faraid, tentang wudu, tentang ilmu lah. Gitu ya. Ini kira-kira kejadian hari Kamis. Dan termasuk di hari itu atau setelahnya, itu pesan beliau untuk tidak pernah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Apa yang beliau ajarkan selama ini diulang lagi oleh Nabi 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk, melaknat para orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Maka membangun masjid di atas kuburan haram, mengubur mayat di area masjid haram. Karena Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah, di antaranya karena apa? Menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Ini kira-kira 4 atau 5 hari. Kemudian detik terakhir, saat Nabi sudah tidak kuat lagi, saat Nabi sudah tidak bisa bicara lagi, dan beliau berada di antara leher dan dadaku, kata Aisyah. Nanti kita sedikit lihat bagaimana versi Rafidhah. Versi Rafidhah ya, tersebar. Apalagi sekarang marak di internet. Versi mereka, Rasul wafat itu, di situ ada siapa? Ada Fatimah, ada Ali, ya, ada Ibnu Abbas. Aisyah nggak disebut-sebut. Mereka kan benci luar biasa terhadap Aisyah. Ya. Oh, Fatimah, coba dilihat itu siapa yang ngetuk-ngetuk pintu. Nah, dengar barangkali nanti ya. Kemudian Fatimah membuka pintu, ya Rasul, aku nggak kenal siapa dia. Orangnya begini-begini, serem ini. Nah, ketahuilah Fatimah, dia adalah malaikat maut datang untuk menjemputku. Begini-begini. Ini kadzab, ini dusta, ini bohong. Ini bikinan Rafidhah. Antum lihat di Bukhari, antum lihat di Muslim. Saat Nabi wafat, itu ada di mana? Di kamarnya, di hujrahnya, di rumahnya Aisyah. Karena terakhir kali beliau tidak digilir lagi. Beliau tidak digilir lagi. Karena ketika beliau awal-awal sakit, kan masih digilir. Hari ini giliran istri yang mana, besok giliran istri yang mana. Dan beliau selalu nanya. Beliau selalu nanya, besok aku giliran siapa? Besok aku giliran siapa? Selalu nanya. Begitu sampai giliran Aisyah, Nabi nggak nanya lagi.
Nabi nggak nanya lagi. Ini para sahabat faham, semua orang faham bahwa Nabi menginginkan tidak digilir. Oleh karena itu, setelah itu tidak digilir lagi. Karena semua orang tahu yang paling dicintai adalah Aisyah. Bahkan Saudah ketika terjadi sesuatu dengan Nabi SAW, ada desas-desus mau diceraikan oleh Nabi, Saudah mengatakan, jangan ceraikan aku ya Rasul, aku dan tidak usah engkau menggilir aku berikan giliranku untuk Aisyah. Berarti semua orang tahu termasuk Saudah siapa itu Aisyah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu beliau di rumah Aisyah sudah tidak bisa bicara, masih bisa melihat. Tidak selang lama datang Abdurrahman, abangnya Aisyah, anaknya Abu Bakar, bawa siwak, mungkin siwak yang baru ya. Mata Nabi tertuju ke siwak itu. Kan siwak itu dibawa oleh Abdurrahman, terus dilihat oleh Nabi. Siwak itu dilihat oleh Nabi. Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Barangkali siwak terakhir. Maka siwak itu diambil oleh Aisyah, dikunyah-kunyah oleh Aisyah supaya lembut. Lalu disiwakkan ke gigi Nabi, ke mulut Nabi. Tidak selang lama wafat. Apa kata Aisyah belakangan? Rasul wafat ketika beliau berada di antara leher dan dadaku. Berarti dipelukan Aisyah, kepala beliau, wajah beliau. Setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Kan ketika Aisyah menggigit-gigit siwak tadi, tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu. Tidak kemudian dicuci, diusapkan, enggak, langsung disiwakkan. Ya biasa suami istri kan. Ya dibawa mati istilahnya. Ludah Aisyah itu dibawa mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksud ucapan Aisyah, Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat terakhir? Kan beredar di hadis-hadis yang entah berantah, tidak ada riwayat, tidak ada sanad atau dhaif, maudhu. As-salat, ummati, an-nisa. Ini semua dusta. Bukan itu ucapan terakhir Nabi. Tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Itu kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi, yang direkam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksudnya? Tanyakan Aisyah. Aisyah tahu maksudnya. Maksud ucapan Nabi tadi, Aisyah paham. Apa? Nabi disuruh milih. Kata Aisyah, Nabi disuruh milih, mau nanti apa mau sekarang. Gitu. Karena seluruh Nabi dan Rasul ketika didatangi oleh malaikat maut, bukan Israel ya, kata Israel tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, adanya di Taurat dan Injil.
perjanjian lama, perjanjian baru, al-ahdul qadim, al-ahdul jadid. Nabi sendiri tidak pernah, Al-Quran sendiri tidak pernah mengucapkan istilah Israel. Yang ada malakul maut, malaikat kematian, pencabut nyawa, bukan Israel. Seluruh nabi, seluruh rasul yang 124.000 itu, ketika akan dicabut nyawanya, Allah wajibkan kepada malaikat maut untuk memberikan pilihan. Mau sekarang apa nanti, mau nanti apa sekarang. Dan hanya para nabi yang diperlakukan seperti itu. Wali, ulama, syekh, ustaz, tidak ada. Hanya para nabi yang diperlakukan seperti itu, diberi pilihan, mau sekarang apa nanti. Tapi nantinya ini terserah siapa? Terserah Allah. Bukan terserah nabi yang bersangkutan. Mau sekarang apa nanti? Nanti aja, 3 tahun lagi ya. Nggak bisa begitu. Nantinya ini terserah Allah. Antum masih ingat pilihan kedua untuk Nabi Musa? Masih ya? Nabi Musa disuruh menempelkan telapak tangannya di seekor lembu sapi. Berapa bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa? 1 bulu 1 tahun. Lembu itu kan bulunya kecil-kecil, nggak kayak kambing panjang, ini kecil-kecil, pendek-pendek, numpuk-numpuk. Itu bisa 10.000, 15.000 itu, ya, yang ketutup oleh tangannya Nabi Musa. Kalau misalnya 10.000, berarti 10.000 tahun lagi baru mati. Gemetar Nabi Musa. Emang enak orang umur 10.000 tahun, ya? Oh, kita umur 70 tahun, 80 tahun udah nggak enak ya kan? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, sini salah, sono salah. Gimana 10.000 tahun? Nah, maka beliau minta sekarang saja. Cuman beliau minta, kuburkan aku dekat Masjidil Aqsa, selemparan batu, gitu. Bukan di area masjid, bukan. Selemparan batu kan cukup jauh, ya. Nah, cuman nggak tahu ke selatan, apa ke utara, apa ke barat, apa ke timur, apa ke barat daya, apa ke tenggara, kan nggak tahu. Maka kuburan Nabi Musa itu di mana nggak ada yang tahu, dan memang nggak ada yang tahu. Seluruh nabi, seluruh rasul tidak ketahuan kuburnya, kecuali kubur Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Isa kan belum ada ya, Nabi Isa kan diangkat. Itu nggak ada yang ketahuan kuburannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau sadar, maka beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai 'id yang didatangi berkala. Idul Fitri, Idul Adha itu kan berkala, ya kan? Setahun sekali. Beliau tidak mau kubur beliau didatangi 'id dan tu'bad, disembah. Antum lihat hari ini bukan kuburan Nabi, sekedar kiai, sekedar syekh didatangi tiap 10 Syawal, didatangi setiap 1 Muharram, didatangi setiap 9 Ramadan sesuai dengan hari kematiannya. Nabi saja nggak mau didatangi seperti itu di hari-hari tertentu, gitu ya. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW pilihan keduanya adalah nanti bersama umat terakhir. Jadi umat Islam terakhir, siapa yang meninggal, itu meninggal bersama dengan Nabi SAW. Seandainya pilihan kedua ini diambil oleh beliau, maka hari ini beliau masih hidup. Beliau nggak mau.
Beliau memilih pilihan pertama sekarang. Itulah yang keluar dari mulut Nabi. Allahumma ar-rafiqul a'la. Aku memilih teman tertinggi. Aku memilih teman tertinggi. Hanya berselisih para ulama yang dimaksud teman tertinggi ini siapa? Allah apa Jibril dan Mikail. Intinya beliau milih meninggal hari itu juga. Ya, dan Aisyah pahami. Karena sebelum Nabi wafat, Nabi sudah memberitahukan kepada Aisyah bahwa seluruh Nabi dan Rasul sebelum dicabut nyawanya diberi dua pilihan. Ya. Di mana Nabi dikubur? Nah, sama dengan Nabi Musa tadi. Di tempat di mana Nabi tersebut wafat. Dan begitulah semua Nabi, semua Rasul harus dikubur di tempat, di titik di mana Nabi tersebut wafat. Wafatnya di dapur, ya di dapur itu dikubur. Wafatnya di kamar, ya di kamar itu dikubur. Nah, karena Nabi Musa ingin dikubur tidak jauh dari Masjidil Aqsa, maka beliau dilempar ke situ. Beliau dilempar ke situ. Kan waktu itu sedang jauh dari Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam, ya kan? Beliau kan di Mesir dan sekitarnya situ. Dilempar dulu. Sudah sampai titik selemparan batu dari Masjidil Aqsa, baru dicabut nyawanya. Bukan dicabut nyawanya dulu di Mesir, lalu dilemparkan, tidak boleh. Kan malaikat itu taat hukum, malaikat itu taat prosedur, malaikat itu taat kepada Allah, bahwa seluruh Nabi, seluruh Rasul harus dikubur di tempat, di titik di mana Nabi tersebut wafat. Nah, pertanyaannya, di mana Nabi Muhammad SAW dikubur? Jawabnya, di kamarnya Aisyah. Bukan di Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi bukan kamarnya Aisyah, kamarnya Aisyah bukan Masjid Nabawi. Salah kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi dikubur di Masjid Nabawi, keliru. Di hujrahnya, di kamarnya Aisyah. Gitu. Terjadi perluasan dua kali. Masjid Nabawi perluasan pertama dilakukan oleh Utsman bin Affan, itu ke arah kanan dan ke arah belakang. Ya. Lalu terjadi lagi perluasan di tahun 100 Hijrah atau 109 atau 110 Hijrah. Itu ke arah kiri depan. Otomatis kamar Aisyah tadi, kuburan Nabi tadi masuk ke area masjid ini otomatis. Itu dia. Maka menjadi masuk. Bukan berarti bahwa Nabi dikubur pertama kali di Masjid Nabawi, tidak. Dan sudah banyak yang mengingkari, para ulama yang paling tegas adalah mantunya Abu Hurairah, yaitu Sa'id bin Musayyab, tapi tidak digubris waktu itu oleh Khalifah Bani Umayyah. Maka terjadilah apa yang terjadi sampai hari ini. Kubur Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Tadinya tidak. Gitu ya. Menarik. Di mana Nabi dimandikan? Jawabnya, di situ. Di mana Nabi disolati? Jawabnya, di situ. Di mana Nabi dikubur? Sama, di situ. Jadi mulai beliau menghembuskan nafas terakhir sampai dikubur, beliau tidak kemana-mana, di situ terus. Lalu digali kubur di bawahnya, lalu dikubur, diturunkan di situ. Di sini kelicikan Rafidah.
Luar biasa. Kalau Rafidah itu muridnya Yahudi atau Yahudi itu sendiri pantas, karena licik lihai, orang awam terkecoh. Apa kata mereka? Saudara-saudara tahu kemana Abu Bakar, kemana Umar ketika pemakaman Nabi, penguburan Nabi? Abu Bakar nggak datang, Umar nggak datang. Lihat, yang datang Ali, Fatimah, Abu Bakar, Umar nggak datang. Ya nggak datang, gimana mau datang, kan di situ keluarga. Aurat tentunya ada aurat di situ. Ya, yang memandikan jelas Ali bin Abi Thalib dan beberapa kerabat beliau. Ya, keluarga saja. Maka ada apa-apa nanya ke Ali, ada apa-apa nanya ke Ali sebagai keluarga atau Ibnu Abbas. Bukan bahwa Abu Bakar, Umar cuek, apalagi ditambah kebohongan. Saudara-saudara tahu kemana Abu Bakar dan Umar ketika Ali, keluarga Nabi, sibuk di pemakaman jenazah Nabi? Kemana Abu Bakar, kemana Umar? Di Sakifah Bani Sa'idah. Ngapain? Rebutan kekuasaan. Nah, mulai yang awam terkecoh di sini. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu bahwa jenazah Nabi itu tidak sama dengan jenazah kaum muslimin. Dimandikan kemudian dibawa ke masjid. Nabi jenazahnya tidak dibawa ke masjid, nggak boleh. Terus di situ dari beliau wafat tadi sampai dikubur terus di situ. Maka dimandikan di situ, dikubur di situ. Maka yang nyolatin Nabi bergiliran. Pertama dewasa, dan dohirnya tidak berjamaah, sulit. Yang dewasa, habis itu anak-anak, habis itu wanita. Karena kan rumah Aisyah tidak luas, tidak seperti Masjid Nabawi, dan jenazah Nabi tidak dikeluarkan di Masjid Nabawi. Nah ini, jangan sampai kita terkena syubhat Rafidah yang membohongi kaum muslimin, tujuannya menjelek-jelekkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Karena bagi mereka sahabat itu jahat semua, kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Salman, Abu Dar. Nggak sampai 10 orang. Selebihnya jahat semua. Berarti Nabi gagal. Gitu ya. Karena orang-orang yang terdekat dengan Nabi itu jahat. Paling jahat tentu Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Maka nanti sebelum hari kiamat tiba, ada satu hari yang mereka sebut dengan Ar-Raj'ah. Ar-Raj'ah. Apa Ar-Raj'ah? Hari di mana Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan lagi. Diapain? Disiksa oleh imam mereka. Hayalan mereka, Rafidah. Maka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan amma syiah laisu minal muslimin. Mereka sudah bukan orang Islam lagi. Bagaimana ada orang Islam benci setengah mati kepada Abu Bakar dan Umar, dua mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kira akan habis waktu berhari-hari untuk membicarakan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar. Ini habis di mulut Rafidah, di tulisan kitab-kitab Rafidah, habis Abu Bakar dan Umar. Cacian, makian, hujat. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada antum, sedikit tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil fawaidnya
bukan jalan ceritanya. Ya. Al-Quran, Sunnah itu kalau cerita enak dibaca nggak? Sekarang novel dulu dah, novel ya. Antum baca cerita, kisah, novel, cerpen, enak nggak dibaca? Enak nggak? Enak kan? Ikuti alur ceritanya, ya kan? Si fulan dengan fulana ketemu begini, seru lah. Gitu. Coba bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Cerita tentang Nabi Musa begini, ya, lalu loncat bahas jihad, loncat lagi bahas cerita Nabi Ibrahim, ya, nggak enak diikuti secara alur cerita. Beda dengan novel, cerpen, karena memang Al-Quran bukan cerpen, bukan novel untuk dinikmati alur ceritanya begini, tidak. Ketika Al-Quran bercerita tentang seorang nabi, Al-Quran, Sunnah bercerita tentang orang soleh, itu tujuannya untuk diambil fawaidnya. Ini fawaidnya, bukan jalan cerita. Seperti fawaid dari sabda Nabi tadi, ya, bahwa seluruh para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana mereka wafat. Para nabi, para rasul diberi pilihan sebelum nyawanya dicabut. Maka sebelum kejadian Nabi Musa tadi, kan diapain dulu? Malaikat maut diapain dulu? Ditampar kan? Nggak tahu kalau itu malaikat maut, kan datang dalam bentuk manusia. Panjang ceritanya. Jadi dijadikan bahan ledekan oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Ahlul Kalam, ya, ngeledek Ahlul Hadis. Dari dulu sampai sekarang begitu. Ahlul Hadis yang yakin dengan sabda Nabi diledek oleh mereka. Ya, maka wajib bagi kita bersabar. Diledek, dicaci maki. Tuhannya Wahabi itu duduk di ars, ungkang-ungkang kaki, ditambah-tambah lah ya. Itu Tuhannya Wahabi di atas, gitu. Diledek. Yang mengatakan Allah di atas siapa? Yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy siapa? Yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya siapa? Yang mengatakan bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya siapa? Allah Rabbul Alamin sendiri. Di Al-Quran, di Sunnah. Lalu kita cuma meyakini apa adanya. Diledek. Yang keren mereka, Tuhan ada di mana-mana. Itu keren katanya. Ya, berarti di bawah karpet kita ini ada Tuhan nggak? Ada Allah nggak? Ya harus ada, katanya di mana-mana. Di saku baju saya ada Allah nggak? Ya ada, katanya di mana-mana. Di WC, di toilet, di pelacuran, di got, ada Allah? Ya ada, katanya di mana-mana. Apa enggak penghinaan itu? Ini penghinaan besar. Enggak sadar mereka. Mengatakan Allah ada di mana-mana, ini penghinaan besar. Belum pernah ada nabi, rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in mengatakan Allah ada di mana-mana, belum pernah ada. Itu muncul di akhir abad ketiga, awal abad keempat, ketika kitab-kitab Sokrates, Aristoteles, Plato mulai dibaca oleh kaum muslimin. Kaum muslimin terkena syubhat ilmu filsafat, muncullah Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, terkena syubhat itu. Salah satunya Allah ada di mana-mana. Adapun para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua sepakat Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari antum?